Kembali lagi kita bahas analisis SEM menggunakan Smart PLS. Kali ini sangat cocok sekali untuk pemula. Di mana di sini saya sudah tampilkan bagaimana diagram PET-nya dan di sini ada datanya, ada beberapa pertanyaan A sampai 9, kemudian B sampai 7, kemudian E sampai 6. Di sini ada 139 kuesioner yang sudah sebar. Data ini nanti akan kita olah menggunakan Smart PLS yang keempat, Smart PLS 4. Kemudian ini kita pindahkan datanya ke Excel baru. Kita simpan datanya dalam bentuk format buka ya CSV. Kita simpan di tempat yang tadi. SEM, kemudian kita pilih Excel workbooknya, memilih CSV, jangan lupa kita simpan dalam bentuk CSV, kemudian kita save, kita klik OK, kemudian kita keluarkan, don't save, nggak masalah. Kemudian kita buka Smart PLS 4-nya. Di sini masih kosong, masih baru. Jadi untuk memulai Smart PLS 4 berbeda dengan Smart PLS 3, kita akan buat dalam folder SEM tadi. Kita pilih, kemudian kita pilih D YouTube, kemudian kita simpan, pilih ruang kerja SEM. Nyatanya di sini tidak dapat digunakan sebagai ruang kerja, maka akan menggunakan ruang yang kosong. Jadi perlu Anda ingat, di sini kita harus membuat folder baru yang isinya tidak ada. Kita buat folder baru di sini dengan nama data. Kemudian kita kembali ke Smart PLS 4 tadi, kita pilih ruang kerja baru. Kemudian kita pilih data. Dimana tadi kita simpan YouTube. Kemudian Smart PLS 4 kita pilih data. Kita select folder. Oke, sudah bisa. Kemudian kita klik 2 kali di activity ataupun kita pilih project baru. Kita pilih project baru, kemudian kita buat dengan nama SEM. Buat dengan nama SEM 1, kemudian import file data. Kita import data yang sudah simpan dalam CSV tadi. Kita open. Oke, kemudian kita import. Kemudian di sini sudah muncul datanya. Jadi di sini akan ada rata-rata dan jenis bentuk data tersebut. Kemudian kita buat model, kemudian kita pilih di sini, jangan lupa PLSM. Kemudian kita pilih buat di sini namanya misalnya SEM. Kita klik OK. Di sini akan ada ruang kerja yang kosong, di mana pada bagian atas akan berbeda dengan Smart PLS 3, ini Smart PLS 4. Jadi kita kepilih untuk memilih. Kemudian di sini ada variabel laten. Variabel laten misalnya kita buat tadi nama variabelnya, kita langsung klik di ruang kerjanya, kita ganti namanya menjadi A, kita enter. Kemudian untuk B, untuk C-nya tadi kita buat C, kita enter. Kemudian di sini ada B11 dan B22. Kita pilih variabel laten, kemudian kita pilih ruang kerja, kita buat namanya B11, kita enter. Kemudian berikutnya juga kita pilih variabel laten, kita ubah namanya menjadi B22. Kemudian kita enter. Kemudian di sini ada kita tarik, harus kita pilih lagi. Pada bagian atas namanya pilih. Kita geser untuk mempercantik ataupun memperbagus diagram PET-nya. Kemudian di sini untuk menghubungkannya ada pada bagian atas, yaitu menghubungkan, kata-katanya di situ menghubungkan. Kita tarik dari A ke C sesuai dengan diagram PET yang sudah saya gambar Excel tadi. A ke B11, A ke B22 sesuai dengan yang ini. Kemudian C ke B11,
Kemudian C ke B22. Oke, diagram petnya sudah sama. Kemudian kita pindahkan datanya A1 sampai A9 itu kita tarik ke A. Kemudian B1, ini B1 kita tarik ke sampai B3 itu ke B11. Kemudian B4 sampai B7 kita tarik ke B22. Kemudian C1 sampai C6 kita tarik. Untuk merubah posisinya, mungkin Anda pernah menggunakan Smart PLS 3, ini beda, kita harus pilih dulu pada bagian atas, untuk kemudian kita arahkan ke arah kiri pada bagian kanannya, sehingga data indikatornya tiap variabel tadi berpindah sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Kemudian di sini akan kita lakukan analisis yang pada bagian atas dinamakan dengan menghitung. Di bagian atas menghitung, kita pilih algoritma PLSM, kita klik mulai perhitungan. Di sini algoritma Smart PLSM ini sebenarnya kita untuk melihat prasyarat dari data itu, untuk melihat validitas dan reliabilitas yang sering kita dengar. Di sini kalau Smart PLS akan beda karena dia dalam bentuk FET, maka disebut dengan namanya outer loading. Beberapa kriteria untuk melihat uji validitas. Di sini outer loading ini sebenarnya sama dengan validitas. Di sini saya sudah buat di dalam bentuk Word apa saja sebenarnya yang diperlukan dalam melakukan analisis SEM menggunakan Smart PLS. Jadi tidak semuanya kita bahas sebenarnya di dalam hasil SEM tadi, hanya beberapa saja yang akan kita tampilkan dalam laporan kita dalam melakukan analisis SEM. Inilah beberapa hal yang penting yang perlu Anda ketahui ataupun Anda tampilkan jika menggunakan analisis SEM. Yang pertama itu convergent validity. Convergent validity ini diperoleh dari outer loading atau loading factor yang saya klik tadi. Kemudian berikutnya discriminant validity. Di sini akan kita lihat discriminant validity, di sebelah kiri namanya validity discriminant. Ini hasilnya. Kemudian yang kita lihat di sini untuk melihat validity determinant juga bisa dilihat dari cross loading. Nah, ini hasil cross loadingnya. Kemudian untuk reliabilitasnya ada beberapa kriteria, ada EPA di sini dilihat dari validity and reliabilitas contrast. Jadi ini ada nilainya, nanti akan kita lihat kendala kompositnya, alpha krombatnya. Yang pertama kita lihat di sini EPA-nya, misalnya di sini composite reliability-nya. Semuanya dia peroleh dari yang tadi, kontras reliability atau alpha krombatnya. Inilah hasil dari outer ataupun disebut dengan outer model, yang itu hasilnya yang nilainya itu dari outer loading. Kemudian untuk analisis lebih lanjut nanti Anda bisa melihat R-square-nya dari hasil algoritma SEM tadi, R-square. Kemudian kalau untuk PET koefisiennya itu dari bootstrapping, kemudian outer loading dari bootstrappingnya itu akan menghasilkan nanti inner model. Kemudian ini untuk effectivity ataupun EPS bisa dilihat dari algoritma SEM-nya. Kemudian untuk nilai GOF dan yang lainnya bisa dilihat dari R-square. Kemudian yang terakhir adalah uji hipotesis, dilihat dari PET coefficient. PET coefficient nanti akan kita lihat dari perhitungan kita kembalikan bootstrapping-nya, perhitungan dari bootstrapping. Di sini akan kita tahu
hasil hipotesis kita di bootstrapping ini sebenarnya agak lama tadi untuk melakukan analisisnya. Ini hasil dari bootstrapping, dapat Anda lihat pada koefisien jalur. Nah, ini hasil inner, hasil dari bootstrappingnya tadi. Inner model, dinamakan dengan inner model karena untuk melihat hasil hipotesis. Ini kita lihat ada yang merah berarti handolnya ditolak, yang hijau berarti handolnya diterima. Nah, ini tadi yang saya merahkan itu bootstrappingnya untuk melihat Fed koefisiennya. Akan ditampilkan dari hasil koefisien jalurnya. Kemudian akan kita tampilkan juga outer loading dari hasil bootstrappingnya. Kita lihat outer loading dari bootstrapping ini untuk melihat hubungan antar indikator terhadap variabelnya atau variabel laten. Jadi inilah hasilnya tadi untuk hipotesis, di mana ada 2 hipotesis yang ditolak dan ada 3 hipotesis yang diterima. A ke C, C ke B11, C ke B22 itu H0-nya diterima. Kemudian A ke B1, A ke B2 H0-nya ditolak. Jadi ini kita kembalikan, saya mau tunjukkan bagaimana di sini kita membuat moderasi, variabel moderasi berbeda dengan Smart PLS 3. Kalau Smart PLS 3 kita tambahkan variabel baru, sementara untuk di Smart PLS 4 kita pilih efek moderasi. Kemudian kita tarik garis dari moderasinya ke garis yang akan menghubungkan di tengah-tengah. Misalnya dari A ke C kita menggunakan moderasi C, A ke B11 kita menggunakan moderasi C, A ke B2 menggunakan moderasi C. Kita lihat hasilnya dari SEM, algoritma SEM-nya. Kita lihat apakah hampir sama di sini hasilnya. Validitasnya memenuhi, realitasnya memenuhi. Kita lihat bootstrappingnya. Bootstrappingnya kita lihat apakah bagaimana hasil dari hipotesis ini apabila menggunakan variabel moderasi. Kita tunggu sebentar untuk melihat hasil dari bootstrappingnya, di mana di sini yang tadi kan kita belum menggunakan variabel moderasi, di mana di sini kita menggunakan variabel moderasi yaitu variabel C sebagai variabel moderasi yang menghubungkan A ke B11, A ke B22, di mana kita lihat di sini tidak ada pengaruh pada berlangsungnya, hampir sama dengan yang tadi, 2 diterima, 3 ditolak, 2 diterima. Kemudian apabila di sini kita lihat C ke A, B kemudian C sebagai moderasi A ke B11 itu memperkuat karena H0-nya diterima, sementara C sebagai moderasi antara A dengan B22 itu H0-nya ditolak. Jadi tidak memberikan pengaruh yang signifikan sebagai moderasi pada saat A ke B22, sementara A ke B11 memberikan pengaruh efek moderasi. Jadi ada memperkuat, ada memperlemah tadi. Kemudian ini yang berikutnya perlu Anda ketahui untuk menambah variabel baru, data baru. Saya coba tambahkan data yang baru di sini, saya kembalikan tadi. Kemudian ini ada data yang sudah saya simpan sebelumnya. Kita buat di sini, ambil salah satu yaitu data 3. Kita open. Smart PLS 4 ini lebih mudah menggunakannya dibanding Smart PLS 3. Ada beberapa kemudahan. Di sini tadi ada beberapa data yang bisa kita munculkan lagi, ataupun ada beberapa data yang bisa kita gunakan. Sementara kalau Smart PLS 3 itu hanya satu data, kemudian kita hapus, kita masukkan lagi data berikutnya. Sementara di sini ada beberapa yang disediakan datanya. Seperti yang saya contohkan ini, ada B3 yang saya masukkan. Kita pilih kumpulan data, terserah kita mau pilih yang mana. Misalnya tadi saya pilih B data 3. Nah, ini adalah variabel-variabel di data 3. Saya tinggal masukkan, sesuaikan dengan diagram pad-nya.
Diagram padnya tetap tidak ada perubahan, sementara datanya itu bisa kita gunakan data yang lain. Oke, di sini kita coba run dengan menggunakan data yang lain dan beberapa variabel yang sudah dihilangkan. Kita lihat hasil algoritma VLSM-nya, kita lihat uji validitasnya atau terloadingnya, kemudian kita lihat validity konvergennya, ada yang ditolak. Tadi uji validitasnya sampai yang ditolak dan berwarna merah. Dan inilah hasilnya tadi kalau kita menggunakan beberapa data. Mudah-mudahan bermanfaat.